La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan sama sekali di dalam masuk agama Islam. Karena akal atau rusdun itu wong beneh, wong pinter, wong duweni akal. Ini sudah gamblang, sudah jelas, sudah ngerti atas kebenaran Islam. Antara rusdun dengan orang yang sasar ini sudah nampak jelas. Jadi ini lek wong beneh niku enggak akan pernah milih syaqawah. Wal aqil la yahtaru syaqawah ta'ala sa'adah. Orang yang beneh, orang yang jujur, orang yang punya akal tidak akan pernah milih tentang hal yang celaka. Orang yang beneh sudah berjelas berbeda dengan orang bodoh. Lalu orang bodoh anal jalabil itikad wal ghayyi. Lek jahlun niku larine nang itikad, lek ghayyu niku bodoh ing dalam amal. Nusilat dan turunaken apa ayat iman ing dalem wong kana kang ana sapa mat iku lha tetep beriman minal ansor apa auladun pira-pira anak. Ayat ini diturunkan untuk menjawab permasalahan orang-orang sahabat Ansor yang punya anak. Gini ku Abu Husain saking keturunane Salim bin Auf. Niki duwe anak loro. Kenyataan iki anak loro niki fatana sara qabla mab'atsin nabi, sadurunge Kanjeng Nabi diutus niki dhek wis Nasrani. Wong Nasrani. Kemudian mereka keduanya ini turun atau teko ana ing negara Madinah bersama rombongan Ansor dengan membawa lengozet. Lengozet niku ya untuk urup-urup watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Lalu dengan ayahnya niku diwajibno masuk Islam. Walazimah ma abuhuma wa qala la adakuma hatta taslima. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu berdua sebelum masuk Islam. Tak pateni kuwi orang masuk Islam. Akhirnya fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Geger itu dilaporkan kepada Rasulullah. Wa qala Abu Umayyah ya Rasulullah ayadkhulu ba'di an-nar wa ana anduru ilaih. Apakah bisa ya Rasul sebagian daging saya harus masuk neraka dan saya harus melihat kepadanya. Nopo tego darah daging saya masuk neraka sementara saya melihatnya. Lalu Allah menurunkan ayat La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ora nek paksaan, Nasrani yo ben. Nah, karena ini ayat ini adalah sudah jelas tidak ada paksaan di dalam masuk Islam, mulane ya wis kita harus menerima perbedaan. Dan perbedaan itu merupakan sunnatillah. Mulane Gusti Allah dawuh, "Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Umpama Gusti Allah ngarepno kabeh niku didadekno satu suku, satu bangsa, satu akidah, satu aliran. Bahkan jadi muslim kabeh, taat kabeh niku gak bisa.
Lah lek didadekno kaya ngoten, dunya enggak berjalan. Mulane ana sing kafir, ana sing muslim, ana sing duraka, ana sing taat, ana sing goblok, ana sing pinter agar supaya dunia niki selalu berjalan. Lah lek saiki kabeh taat, kabeh mukmin, kabeh pinter kabeh, gak ada pondok, ya apa pondok? Juga gak ada pengajian. Podo kalih kalau memang semuanya orang niku waras kabeh ora nek sing loro. Dunia niki tutup. Lho kenapa kok dunia niku tutup? Lah kalau memang sudah waras kabeh, rumah sakit gak ono gunane. Lek rumah sakit gak enek berarti dokter gak enek. Kate nyuntik sapa waras kabeh? Lah dukun. Dukun yo ora laku. Lah yo wis waras kabeh lan apa ki apa? Ayo. Perawat gak enek gunane. Dan ketika perawat juga gak enek gunane nanti akhirnya tanduran niku kanggo jenenge kunir, kencur, jahe ora laku. Akhirnya yo macet kabeh, pertanian juga macet. Mulane didadekno karo Gusti Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Aku jadikan nahnu qasamna bainahum semuanya di antara mereka itu dadekno takdum. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, ning uripan dunya ana sing melarat ana sing sugih agar supaya sing melarat bisa mbantu nangge wong sugih sehingga merasa membutuhkan wong sugih. Karena apa gene sing sugih lek melarat kabeh akhire nekat, mergo ora enek sing ngongkon kerja. Tapi sugih kabeh ya bingung katimbang nek klopo dhewe. Artine tandur dhewe, matung dhewe ora ana wong melarat Lihat takhidha ba'duhum ba'dang sukhriya. Ayat niku ku atas sing identik dengan ini termasuk law sya'allahu la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Muhammad law sya'allahu la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Andai kata Allah mengendaki semuanya orang itu didadekno iman kabeh. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apa kamu akan memaksakan orang semuanya harus iman? No, gak iso. Loh kalau demikian apa kita biarkan? Nggak boleh. Loh bagaimana? Kita tahu bahwa tidak mungkin orang itu sehat semuanya. Enek sing sehat, enek sing loro. Tapi tidak boleh namanya dokter membiarkan wis ben loro kabeh ae ben mengko laris. Ora oleh. Itu melanggar kode etik. Dukun niku lho nek wong loro kabeh gak laku. Lek ngono tak jiarno ben loro, gak oleh iki. Dosa kan ini. Wah iki bakul tunggal tanggal ban. Iki lek ora enek wong sepeda bocor gak laku. Lek ngono nyebar paku, gak oleh dosa ngono lho. Omane jenenge wong dodol lawon. Dodol lawon iki ora ana wong mati ora laku. Lagi to. Wah iki ben laku, mung tak dodol mati ae ora oleh. Dukun ora ana wong kejinan ora ana gak laku, wis mung tak kei kejinan ben muro kabeh gak oleh dosa niku. Cara dokter dipecat saking tugas dokter karena tidak sesuai dengan kode etik. Ngoten lho. Tetep harus berusaha bagaimana wong sing lara niki
diobati ben waras, tapi kamu jangan mimpi semuanya orang akan sembuh. Demikian pula kiai, demikian orang yang punya ilmu, kewajibannya adalah dakwah aja, tapi jangan mimpi bahwa orang itu akan iman semuanya. Mulane ketika Kanjeng Nabi niku sumpek ngejak wong kok ora iman, ngejak wong pamane dhewe mawon ora iso iman. Terus karo Gusti Allah didhawuhi, afa anta tusmi'u summa utantil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Muhammad, apa iso awakmu sing katene duduhno wong pijak? Apa iso kamu memberi pendengaran wong budek? Ora iso. Afa anta tusmi'u summa utantil umya wa man kana fi dhalalim mubin, atau orang-orang yang tersesat. Gak iso. Fa iman nazaban namika au nuriyan nakala wa'atnahu innaka ala siratim mustaqim. Balik enek sing tak elokno awakmu, ono sing tak dohno sangka awakmu. Lah tugasmu apa? Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Tugasmu adalah istimsak, berpegang teguh dengan jalan yang telah diberikan oleh Allah. Wis muni tok, innaka ala siratal mustaqim. Bagi pendakwah ya cukup dakwah belaka. Dakwah mawon, dene melok gak melok dudu urusane. Mulane terus diaturaken wa ma alaina illal balagh. Nek ngoten ya ora, kita niku tinggal nyampekno lek gelem. Lek ngono kita gak usah nggawa pentung ngomong maksiat itu dipentungi, wong kafir diperangi, gak boleh. Nah niki model teroris ini ora paham karo ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi, sehingga wong-wong sing kafir diperangi kabeh dengan dawuh qatilul musyrikin kafah. Dawuh qatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafah niku maknane ketika dia merangi awakmu dengan secara total, kamu juga harus memerangi dengan total. Faman tada alaikum fa'tadu alai bi misli tada alaikum wa man afa wa aslaha fa innallaha ghafurur rahim. Lah sing bener niku lek kowe disakiti, sakit oleh kamu menyakiti sebagaimana dia yang menyakiti. Lek Islam disakiti, boleh kamu membalas sebagaimana dia yang menyakiti. Tapi bukan berarti kita kalau disakiti diam saja, enggak. Bisa wajib perang lek dia merang. Wala tuqatilunahum hatta yuqatilukum fih. Jangan sampai kamu merangi mereka sebelum dia merangi kamu. Lho ngoten ora terus mari ngono wong ibadah, wong nang gereja terus dibomi, ndak boleh. Saged paham? Nah. Adi la ikraha fiddin, ndak ada paksaan di dalam agama. Aila tukriu ahadan ala dukhul fi dinil Islam wa innahu bayyinun wadihun jaliyun dalailuhu. Jaliyun dalailuhu wa barailuhu la yahtaju ayyura ahadun ala dukhul fa. Jangan kau paksakan masuk agama pada orang pada masuk Islam karena sudah jelas dalil-dalilnya sudah jelas.
Tidak perlu kita paksakan orang masuk dalam agama Islam. Bal man hadahullah lil Islam wa syaraha sadrahu wa nawwara basiratahu dakhala fi ala bayyinatin. Bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah, hatinya dibuka oleh Allah, hatinya dikasih cahaya oleh Allah, tentu akan masuk Islam dengan gamblang, dengan bukti, dengan dalil yang jelas. Wa man a'mallahu qalbahu wa khatama ala sam'ihi wa basarihi fa innahu la yufidu dukhul fiddin mukrohan magsura. Bagi orang yang hatinya tertutup, hatinya dilak oleh Allah, pendengarannya ditutup oleh Allah, penglihatannya ditutup oleh Allah, sekalipun kau perintahkan dengan berbagai macam apapun, sekalipun kau teror, tidak akan masuk Islam, malah justru ketakutan. Nah, ayat niki memang asbabun nuzulnya ada beberapa pendapat. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada yang sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dan diriwayatkan pula dari Sa'di, kuna kota Nasoro wakana kota Nasoro ala yadi najar qadimu minasam yahmiluna zaitan. Jadi diriwayatkan wonten wong luru, nah niki dalam wong lanang saka sahabat Ansor dari Bani Salim bin Auf yang disebut dengan Husaini, duwe anak loro dadi Nasrani kabeh. Padahal Husain niku wong rajulun muslimun, wong lanang sing muslim. Kan yo senep to. Bapake muslim, anake Nasrani. Terus matur nang Kanjeng Nabi, ala astaqrahuma fa innahuma qad abaya illan nasraniyah. Bagaimana Rasul, apakah boleh saya paksakan dia masuk Islam karena dia saya perintahkan masih tidak mau, masih tetap milih Nasrani aja? Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat niki. Ibnu Jarir meriwayatkan wa kana kota Nasoro ala yadi najar ala titik aku ala nadin tijak aku ala yadai tujarin atau tujarin niku asale niku masuk Kristen mergo mengikuti atau katut dateng pedagang. Alayate itu jar, beberapa pedagang qadimu minas Syam yang datang dari negara Syam dengan membawa lengozet. Di pedagang melok pedagang-pedagang niku mulane orang yang bergaul karo tukang Kristen ya iso dadi Kristen, dadi bergaul karo Nasrani iso dadi Nasrani, bergaul karo tukang mabuk ya akhirnya dadi tukang mabuk. Ah, niku ndelok pergaulane. Mulane didhawuhna kali Kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak niku dalam keadaan suci, dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidani wa yunasiranihi wa yumajisani, bapaknya dan ibunya bisa mencegah, bisa menjadikan Yahudi Nasrani. Artinya bapak dan itu adalah lingkungan. Makanya perlu kita milih konco yang ngriku. Falamma azama ala dzab ma'ahum aroda abu ma'yastaklihum, ketika orang dua tadi niku ingin mengikuti pedagang-pedagang sing Kristen mau, maka ayahnya yakni Husain menginginkan untuk memaksakan dan minta kepada Rasulullah untuk mengutusnya. Terus diturunkan ayat niki wa la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tapi wa qad zaba ta'ifatun katsiratun minal ulama, enek dari golongan ulama yang mengatakan anna hadhi mahmunatun ala al-kitab wa man dakhala fi dinihim qabla naskhi wa tabdil idza bazalul jizyah. Enek sing mazhabis itu mazhab Imam Syafi'i niku ora oleh diperangi lek pancen
ahli kitab dan menyerahkan jizyah, menyerahkan pajak. Perlu kita ketahui, benar tidak perlu kita perangi, harus kita usir dari daerah kita kalau memang itu daerah milik orang Islam. Negarane milik orang Islam seperti negara Sam niku negarane wong Islam. Diwakufno nang wong Islam. Kalau diwakufno wong Islam berarti orang-orang non-Islam bisa masuk ke sana kalau memang bayar pajak. Seperti negara yang milik Indonesia, orang-orang luar kalau masuk ke Indonesia boleh, tapi harus bayar apa paspor apa visa. Nek gak bayar ya ora oleh, ngoten lho. Sampeyan nek negarane wong liya nggih ngoten. Tapi kalau seperti Indonesia niki bukan negara miliknya orang Islam, tapi negara miliknya warga negara Indonesia. Mudah nih, tengriki bukan karena miliknya suku, bukan miliknya bangsa, bukan miliknya agama, tapi miliknya orang yang berdomisili di Indonesia. Karena nggak pernah ada peperangan perebutan tanah di Indonesia antara Muslim dengan non-Muslim, tidak ada. Yang ada di Indonesia niku asalnya agamanya Hindu, agamanya Buddha. Terus sing di Londo nggawa agama Kristen. Oke. Nah, pas datangnya Wali Songo itu bukan mereka diperangi ndak, tapi ditetapkan tanah menjadi milikmu, negara tetapmu, tapi kamu masuk Islam. Berarti ini orang dipaksa masuk Islam, nek gak gelem masuk Islam kowe tak usir ndak, tapi diajak masuk Islam dengan damai. Sehingga tanah yang ada di Indonesia niku miliknya Zaid yang Muslim, bukan miliknya orang Islam. Kayak panjenengan tanah sing panjenengan tempati di kono niku milike panjenengan sing Muslim, tapi bukan miliknya orang Islam. Saged bedakan. Ngoten. Lah milik orang Islam kan yang berkuasa itu agama Islam. Lain kayak masjid itu miliknya orang Islam, bukan miliknya perorangan. Wis diwakafno nang Islam, mulane akhirnya orang non-Islam gak boleh masuk masjid tanpa mendapat izin dari orang Islam. Sebagaimana kita tidak diperbolehkan masuk di dalam gereja kecuali mendapat izin, karena bukan milik kita dan itu miliknya wong Nasrani. Ngoten lho. Ora iso ngoten kita untuk masuk ngoten. Menurut Ibnu Jarir hadatsana Ibnu Bishar hadatsana Ibnu Atiyah Syuban Abi Basrin an Sa'ad bin Jubair an Ibnu Abbas qala kanat imra'atun takunu miklanan fataj'alu ala nafsiha in asalaha waladun an duhawidahu. Jadi ono wong wedok yang di situ niku duwe apa iku jenenge pelintengan, dia akan arahkan pada dirinya kalau memang dia itu hidup punya anak Nasrani Yahudi. Falama ujliyat Banu Nadir kana fihi min abnail ansor faqalu la nad'u abna'ana. Kemudian fasama ujliyat Banu Nadir, ketika nampak dan Banu Nadir saking Banu Nadir niku ono anak wong Ansor, dia mengatakan la nad'u abna'ana, saya tidak membiarkan anakku masuk di dalam Kristen, saya paksakan untuk Islam. Ternyata Gusti Allah dawuh la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi.
Lah sedangkan dawuh umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa in qaluha usimu ay asamu dima'akum. Kita diperintahkan untuk merangi orang menungso hatta yashhadu an la ilaha illallah sehingga dia baca syahadat. Fa in qaluha, kalau dia sudah mengucapkan kalimat syahadat asamu dima'akum. Nah ini bagaimana? Ini jangan salah paham. Kita diperintahkan merangi sampai dia maca kalimat syahadat, gak ada. Artinya perintah perang yang ada itu sampai dia baca syahadat. Sampai dia membaca syahadat artinya apa? Kalau membaca syahadat tidak boleh diperangi. Tapi bukan berarti kalau tidak baca syahadat diperangi. Karena Gusti Allah nggih dawuh la yanhakumullahu alladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innama yanhakumullahu anil ladzina alladzina akhrajukum min diyarikum zaharu min diyarikum akhrajukum min diyarikum antatawallahum dilayan hakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kepada engkau berbuat baik kepada orang-orang non-Islam yang tidak merangi kepada kamu, tidak mengusir dari negaramu. Innama yanhakumul ladzina qatalukum fi wa akhrajukum min diyarikum. Qatalukum fi qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum an tatawallau. Tapi kamu tidak boleh membantu, tidak boleh apa niku jenenge metolongi kepada orang-orang yang mengusir kepada engkau atau orang yang merangi kepada engkau. Nek gak merangi ora apa-apa. Loh, bagaimana kalau ayat ini dikatakan dikatakan bahwa maksudnya itu bukan harus diperangi wong kafir sampai maca kalimat syahadat, karena orang-orang kafir, orang peperangan dulu itu berhentinya tidak harus mereka membaca kalimat syahadat. Kenyataannya kayak Hubairah perang, aku berhentinya perangan karena damai, bukan karena mereka masuk Islam, enggak, damai. Dengan catatan damainya tanah Hubairah digarap karo wong Yahudi, tapi penghasilan sebagian disetorkan kepada orang Islam. Nah sekarang Al-Quran hadis mengatakan mambaddala dina faqtuluh. Wong sing merangi agama, sing wong murtad patenono. Memang benar menurut Aimatul Arba'ah niku wong murtad niku dipateni. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa dipateni niku lek pancen merangi Islam, lek gak merangi Islam yo enggak. Karena apa? Di sana niku ten ayate ngene niku man faraqul faraqul jamaah alal Islam. Jadi misai jamaah dan merangi ngatasi Islam. Jadi wong sing metu ing ngatasi agama Islam berarti merangi Islam, bukan metu saking agama Islam. Kenapa? Buktinya menurut mazhab Hanafi wong wedok sing murtad niku ora oleh dipatani krana Kanjeng Nabi
melarang nahakot Rasulullah an qatlin nisa. Kanjeng Nabi niku melarang membunuh wong wedok. Kalau memang wong wedok niku murtad gak oleh dipateni. Apabila dipateni ini karena murtad, mestine ya wong wedok ya kudu dipateni, wong padha murtad. Padha murtati. Tapi kenyataannya murah. Sing murtad wong wedok sing murtad ora dipateni. Berarti kalau gitu membunuh kepada murtad bukan karena murtadnya. Kenapa kok sing dipateni wong lanang? Gini ku wong lanang sing murtad terus mari ngoten merangi atau merusak dalam agama Islam koyo kae wong murtad sing terus bengok-bengok tentang kesalahannya Islam. Lan niku halal dipateni niku. Tapi halal dipateni pun niku pada konsep negara Islam. Kalau negara bangsa tidak boleh. Di Indonesia itu negara bangsa bukan negara Islam. Darussalam bukan Darul Islam. Niku banyak nih. Ayat-ayat kita merangi karena dia itu gak muslim, gak boleh. Karena dia itu kafir, gak boleh. Tapi kita harus toleransi dengan mereka, namun tidak boleh adaptasi dengan mereka. Ditoleransi niku wajib, tasamuh kalau bahasa NU ini tasamuh, tapi bukan adaptasi. Maksudnya bukan adaptasi kita membiarkan mereka, tapi bukan berarti kita ikut di dalam mereka. Karena lek ikut pada mereka itu tidak boleh. Itu mereka niku pernah ngajak di dalam ngajak untuk masuk Islam. Ngajak Rasulullah agar gentenan hari ini Rasulullah ngatur nyembah berhala, hari ini wong kafir ngadep pangeran. Terus diturunkan oleh Allah Ta'ala, la a'budu ma ta'budun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, wala antum a'abiduna ma a'bud, dan engkau tidak menyembah pada apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin wala ana abidum ma abadtum, saya tidak akan pernah nyembah nangge apa sing kok sembah. Lakum dinukum waliyadin niku konsepe lakum dinukum waliyadin sing padha antara muslim dengan non muslim. Tapi lek antarane Islam padha Islam, lana a'maluna walakum a'malukum. Jane lek kita iso maknani ngoten niku masyaallah rukun banget urip niku poen.